Kapan sih waktu yang tepat buat jual saham? Di konten ini saya akan bahas waktu yang tepat untuk jual saham. Salah satu pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh para trader dan investor pemula adalah kapan waktu yang tepat buat jual saham. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, kamu harus tahu dulu kenyataan di pasar saham, yaitu tidak ada seorang pun yang bisa menebak dengan tepat waktu untuk membeli atau menjual saham. Tetapi jika hanya memprediksi tren suatu saham, itu masih memungkinkan. Meskipun prediksi tersebut juga nggak selalu tepat. Seperti dulu ketika saya waktu baru menjadi seorang trader, saya berusaha untuk mencari metode yang tepat untuk bisa memprediksi waktu yang tepat untuk menjual saham. Namun, saya selalu gagal. Pernah saya memiliki saham yang saat itu sudah naik tinggi. Dalam pikiran saya, harganya ini udah terlalu tinggi. Dari chart yang saya gunakan juga sudah menunjukkan sinyal untuk menjual. Maka saya pun menjual saham saya itu. Tapi apa kenyataannya? Setelah saya jual dan saya sudah mendapatkan keuntungan, saham tersebut masih aja terus naik. Dan saya pun kesal sendiri. Lalu saya juga pernah mengalami kejadian saham yang saya pegang itu memiliki kenaikan harga. Saya prediksi harganya juga masih akan naik, tapi apa yang terjadi? Saham tersebut turun. Namun saya tidak menjual saham tersebut. Saya masih berharap saham itu akan mengalami kenaikan. Sayangnya saham tersebut terus turun. Meskipun sinyal dari chart yang saya gunakan mengatakan bahwa harga saham tersebut akan naik kembali. Akhirnya saya pun cut loss setelah mengalami kerugian yang cukup dalam. Itulah kisah saya yang gagal dalam memprediksi waktu yang tepat untuk menjual saham. Lalu apakah saya kapok untuk berinvestasi saham? Tentu aja enggak. Sampai sekarang pun saya masih berinvestasi di saham. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya berhasil mendapatkan saham multi-bagger. Terlepas dari kisah saya itu, investasi saham sebenarnya memiliki keunggulan dari investasi lain. Keunggulan pertama, investasi saham itu ketika dibeli kemungkinan harganya akan naik atau bisa naik. Apalagi jika saham yang kamu beli itu merupakan saham yang sedang dalam tren naik. Atau memang kondisi ekonomi saat itu sedang bagus. Dan ini cukup sering terjadi. Saat ekonomi sedang bagus, mudah sekali untuk mendapatkan keuntungan dari saham. Bahkan ada adagium yang mengatakan bahwa ketika kondisi ekonomi sedang baik, saham apapun yang kamu beli pasti akan untung. Keunggulan pertama ini tidak akan kamu dapatkan jika kamu hanya menaruh uangmu dalam tabungan atau dalam deposito misalnya. Lalu keunggulan yang kedua adalah saham yang disimpan akan mendatangkan dividen. Hal ini benar selama saham yang kamu beli merupakan saham yang rajin memberikan dividen. Karena tidak semua saham di bursa efek akan membagikan dividennya, dan dividen inilah yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi seperti emas. Karena keuntungan emas hanya bisa didapatkan dari capital gain. Keunggulan ketiga, saham itu bisa dijual dengan cepat. Ya, investasi saham merupakan investasi yang sangat liquid. Inilah yang menjadi keunggulan investasi ini jika dibandingkan dengan investasi pada properti. Memang investasi properti juga memiliki keunggulan seperti saham, yaitu ketika dibeli harganya biasanya naik. Dan ketika ditinggal tidur, kamu bisa mendapatkan keuntungan dari properti yang kamu sewakan. Tetapi kelemahan dari investasi properti adalah kurang liquid. Sering sekali properti yang dijual itu sulit sekali untuk terjual, bahkan hingga berhari-hari sampai berbulan-bulan. Berbeda dengan investasi saham yang bisa dijual kapanpun selama masih dalam jam bursa. Namun, investasi saham tentu saja memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama, ketika dibeli, saham yang kamu beli bisa turun harganya
karena kamu nggak bisa memprediksi arah pergerakan saham dengan tepat. Tetapi ada cara untuk mengatasinya, yaitu dengan menggunakan strategi value investing. Kamu bisa membeli saham yang bagus dengan harga di bawah harga wajar sahamnya. Ibaratnya seperti membeli mobil BMW dengan harga Avanza. Apakah itu menjamin harga saham tidak akan turun setelah dibeli? Ya enggak juga, tetapi kecenderungan harga suatu saham itu akan kembali ke harga wajarnya. Jika harganya di bawah harga wajar, maka lambat laun akan naik harganya ke harga wajar dan sebaliknya. Meskipun untuk bisa mencapai titik harga wajar harga wajar itu waktu yang dibutuhkan cukup bervariasi, bisa cepat, bisa lama. Kekurangan yang kedua adalah ketika saham disimpan, perusahaannya tuh bisa rugi atau bangkrut atau tidak membagikan dividen, sehingga kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Bahkan nilai investasimu pun menurun, dikarenakan perusahaan yang kamu beli sahamnya itu mengalami kebangkrutan. Resiko ini bisa diminimalisir jika saham yang kamu beli adalah saham perusahaan yang secara fundamental itu bagus. Kekurangan lain terkait dividen ini adalah kadang dividen yang diterima itu sangat kecil, bahkan lebih kecil daripada deposito. Dan karena dividen berasal dari laba perusahaan, maka jumlahnya pun tidak stabil. Dividen yang kamu dapatkan pada tahun ini tentu akan berbeda dengan jumlah dividen yang akan kamu dapatkan tahun depan. Bisa lebih kecil, lebih besar, atau bahkan tidak mendapatkan dividen sama sekali. Kekurangan yang ketiga adalah ada saham yang gampang untuk dibeli, tetapi susah untuk dijual. Istilahnya nyangkut. Ini juga banyak terjadi. Banyak sekali kisah-kisah para trader yang nyangkut di suatu saham. Entah karena memang nggak ada yang mau beli saham tersebut, atau memang karena ego dari para trader itu sendiri yang nggak rela untuk cut loss. Hal ini bisa diatasi dengan memilih saham yang fundamentalnya bagus dan liquid. Salah satu cara yang bisa dilakukan, dan ini juga yang biasanya saya lakukan, adalah dengan memilih saham dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar, yaitu di atas 1 triliun rupiah. Umumnya saham yang masuk kapitalisasi ini tergolong saham middle cap ke atas. Lalu kapan waktu yang tepat untuk menjual saham? Ada beberapa pilihan waktu untuk menjual saham. Yang pertama, ya nggak perlu dijual sahamnya. Ketika kamu memilih core stock, sebenarnya kamu tuh nggak perlu jual saham kamu, karena sifat dari core stock adalah saham yang secara historis merupakan saham yang sangat bagus secara fundamentalnya. Namun bukan berarti saham core stock tidak boleh dijual ya. Tetap saja kamu harus memperhatikan kualitas fundamental perusahaan tersebut. Selama perusahaan tersebut bagus fundamentalnya, maka ya nggak perlu dijual. Dan saham core stock ini merupakan saham yang biasanya bisa diwariskan kepada anak-anak kita. Alternatif waktu yang kedua adalah sahamnya yang kamu pilih sudah tidak memberikan dividen lagi. Kalau kamu memilih saham-saham yang rutin memberikan dividen, atau kamu yang hidup dari dividen saham, kamu tetap bisa memegang saham tersebut selama saham tersebut membagikan dividen. Untuk saham-saham yang rutin membagikan dividen, kamu bisa dapetin datanya dari IDX High Dividend 20. IDX High Dividend 20 ini merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah ketika target harganya sudah tercapai. Umumnya trader dan investor itu punya target harga, dan ketika target harga itu tercapai, tentu aja mereka akan menjual sahamnya. Penentuan target harga ini bergantung dengan strategi yang digunakan. Ada yang didasarkan pada harga wajar, dan ada juga yang didasarkan pada sinyal dari chart yang digunakan. Lalu bagaimana jika setelah dijual sahamnya justru terus naik? Nah, disinilah mentalitas kamu diuji. Untuk bisa sukses di investasi saham, kamu harus menjaga kondisi emosi kamu serta komitmen terhadap sistem yang sudah kamu buat. Biarkan aja saham tersebut tetap naik. Yang terpenting keputusan kamu untuk menjual didasarkan pada sistem yang sudah kamu buat. Lalu yang keempat adalah memang sudah waktunya cut loss.
kamu perlu menentukan kapan kamu harus cut loss. Mengapa demikian? Ini untuk menjaga agar kerugian kamu tidak terlalu besar, karena banyak sekali trader yang mempertahankan posisinya dan tidak melakukan cut loss. Akibatnya, kerugian mereka menjadi terlalu besar. Waktu untuk melakukan cut loss juga berbeda-beda, bergantung strategi yang digunakan. Misalnya, jika saham sudah turun beberapa persen, atau ketika chart yang kamu gunakan sudah memberikan sinyal untuk cut loss. Waktu yang kelima untuk menjual saham adalah memang sudah waktunya untuk jual. Ada orang yang membeli saham yang bagus dan terus bertahan sampai beberapa tahun. Misalnya kamu punya impian. Salah satu cara kamu untuk mendapatkan impian tersebut adalah dengan menabung saham. Katakanlah target impian kamu adalah 5 tahun. Maka kamu terus menabung suatu saham. Berapapun harga sahamnya, kamu secara konsisten dan rutin membeli saham tersebut selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun, berapapun harga saham tersebut, kamu akan menjualnya. Itulah beberapa waktu yang bisa kamu pilih untuk menjual saham. Ini merupakan pilihan, jadi bukan berarti seluruh waktu tersebut yang sudah saya sebutkan tadi harus dipenuhi. Jadi setelah kamu menentukan waktu tersebut, ya sesuaikanlah dengan kondisi serta strategi yang memang kamu gunakan. Ingatlah, ketika kamu masuk ke dunia saham, ada 3 hal yang harus kamu miliki: strategi, kestabilan emosi, dan manajemen keuangan yang baik. Inilah modal yang harus kamu miliki. Selain itu, tidak ada seorang pun yang mampu memprediksi dengan tepat waktu untuk menjual saham. Oke, sampai di sini pembahasan tentang kapan waktu yang tepat untuk menjual saham. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.